Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan IMA Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan titik stasioner, interval naik, interval turun ya, pada suatu fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan fungsi. Gitu ya, berarti ini adalah salah satu terapan turunan fungsi trigonometri untuk mencari titik stasioner, interval naik, dan interval turun. Gitu ya. Nah, perhatikan, nanti kita bahas satu soal ini ya, agar kalian lebih paham bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, di sini ada fungsi Y sama dengan sinus 2X plus 30 ya. Kita akan mencari titik-titik stasioner, interval naik dan interval turun. Kita menggunakan turunan fungsi gitu ya. Nah, sebelumnya jika suatu fungsi itu akan naik atau stasioner dan turun ya, kita punya turunan. Jika kita punya fx ya, suatu fungsi fx gitu ya, maka f aksen itu sama dengan 0, berarti nanti kita akan menemukan titik stasioner gitu ya. Jika f aksen x itu lebih dari 0, berarti naik. Kemudian jika f aksen kurang dari 0, berarti turun gitu ya. Nah, di situ tadi kita punya apa? Y sama dengan sin 2x plus 30 gitu ya. Nah, berarti langkah pertama kita cari turunannya dulu ya, Y aksen atau F aksen gitu ya. Y aksen atau F aksen X gitu ya, itu sama dengan kita turunkan. Caranya turunan dari sin dulu. Kalau model seperti ini berarti kita cari turunan sin. Sin itu turunannya adalah cos gitu ya. Kemudian di sini tetap dulu 2x plus 30 derajat, baru dikalikan turunan dari ini 2x plus 30, yaitu 2. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 2 cosinus 2x plus 30 derajat. Nah, itu adalah turunan dari sinus 2x plus 30 gitu ya. Nah, langkah pertama kita akan mencari titik stasioner dulu ya. Jika kita menemukan titik stasioner, maka kita akan lebih mudah menentukan titik-titik atau interval di mana dia naik maupun turun. Oke, sekarang perhatikan di sini kita akan mencari titik stasioner gitu ya. Syaratnya apa tadi? Y aksen atau F aksen sama dengan 0 ya. Nah, kita punya ini, Y aksennya adalah 2 cos 2x plus 30 gitu ya. Nah, berarti kita cari aja 2 cos 2x plus 30 derajat itu sama dengan 0 gitu ya. Kita bagi 2 semua menjadi cosinus 2x plus 30 derajat sama dengan 0. Nah, kapan dia bernilai 0? Itu ketika apa? Cosinus bernilai 0 itu pada saat cos berapa? Plus minus 90 gitu ya. Berarti ketika cos 90 0, ketika cosinus minus 90 itu 0. Nah, di sini kita sudah mempunyai persamaan trigonometri, gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk yang plus dulu ya, kita cari dulu cosinus 2x plus 30 derajat, gitu ya, sama dengan cos 90. Berarti kita samakan 2x plus 30 derajat itu sama dengan 90 plus minus kali plus kali 360 derajat gitu ya, sehingga menjadi 2x itu sama dengan, ini pindah ruas ya, berarti jadi minus 30. 90 dikurangi 30, 60 derajat ditambah ke 360 derajat. Oke, kita cari x, berarti kita bagi 2, x sama dengan 60 kita bagi 2 ya, 30 derajat ditambah K
K kali 180 derajat. Oke ya. Nah, nanti kita batasi untuk nilai X itu dari 0 sampai 360 ya. Berarti kita cari nanti untuk batasan X itu antara 0 gitu ya, X sampai 360 derajat. Ini untuk batasan kita ya. Oke, sekarang kita cari nilai X ketika K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0, K-nya kita ganti 0 maksudnya. Itu berarti nilai X itu sama dengan 30 derajat. Ketika K sama dengan 1, berarti nilai X itu sama dengan 180 ditambah 30, 210 derajat. Oke ya, untuk K sama dengan 2 berarti sudah melebihi 360 derajat. Berarti kita mempunyai dua nilai ini. Untuk cos-nya 90. Nah, sekarang kalau untuk cos minus 90 yang kedua, berarti ini cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos minus 90 derajat gitu ya. Berarti 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan minus 90 plus K 360 derajat. Sehingga 2x itu sama dengan 30 pindah ke sini menjadi minus 30 ya, menjadi 100. Tapi minus 120 derajat ditambah K 360 derajat. Kita bagi 2, X sama dengan minus 60 ditambah K, kalau kita bagi 2 menjadi 180. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1, berarti X itu sama dengan berapa? 180. Nah, ini dikurangi 60, berarti 120. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya itu sama dengan 300, gitu ya. Nah, untuk K sama dengan 3, sudah melebihi 360 derajat. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 4 nilai, yaitu 30, 210, 120, dan 300. Nah, berarti apa? Titik stasioner, gitu ya. Kita sudah menemukan titik stasioner itu berapa? 30 derajat, kemudian 120 derajat, kemudian berapa? 210 derajat, dan 300 derajat. Oke, berarti ada 4 titik stasioner. Nah, sekarang kita akan menentukan interval naik dan turun. Nah, berarti kita cari dulu atau kita buat dulu garis bilangan untuk menentukan interval-intervalnya dulu ya. Paling kecil di sini 0, gitu ya. Paling besar tadi berapa batasannya? 360 derajat. Kemudian kita letakkan titik-titik ini pada garis bilangan ini ya. 30, misalkan sini 30. Kemudian di sini ada 120. Kemudian di sini ada 210. Kemudian di sini ada 300. Oke ya. Nah, sekarang kita cek menentukan nilai positif dan negatifnya. Ketika kita masukkan nilai X sembarang ya, bebas, kita cek aja ke persamaan ini, cos Y cos 2X plus 30 gitu ya. Sekarang misalnya gini, di sini ada berapa? Sudut 45 ya. Di sini ada sudut 45. Kita cek sudut 45. Misalkan untuk X sama dengan 45. Berarti Y-nya kita masukkan ke sini, Y aksen 2 cos ini ya. Berarti Y sama dengan Y aksen sama dengan 2 kali cosinus 2X, 2 kali 45 berarti 90 ditambah 30. Gitu ya. Berarti Y-nya berapa ini? 2 kali cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu kan bernilai negatif ya. Berarti 2 dikali negatif. Nah, berarti di sini hasilnya adalah negatif. Artinya untuk X sama dengan 45 itu bernilai negatif.
Gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk X sama dengan di sini misalkan ada berapa tadi? 15 gitu ya. Di sini ada 15. X sama dengan 15. Berarti Y aksennya itu sama dengan 2 cosinus 2X. 2 kali 15 berarti ini 30 ditambah 30 ya. Berarti 2 kali cosinus 60. Berarti bernilai apa ini? Positif, gitu ya. Karena di kuadran 1 nilai cosnya adalah positif. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti Anda cek sendiri ketika X sama dengan berapa. Misalkan di sini ada 100, gitu ya. Ada 225 di sini, gitu ya. Di sini ada 315 ya. Maka akan diperoleh nilai di sini plus atau positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, setelah menemukan ini ya, berarti Anda bisa menentukan interval naik dan turun. Nah, kapan dia naik? Ketika naik, berarti kita pilih yang bertanda positif. Kalau interval turun, kita pilih yang bertanda negatif. Nah, berarti kapan dia naik, bisa dicari intervalnya. Itu yang pertama ini, 0 sampai 30. Gitu ya, 0, X, 30. Gitu ya. Kemudian berapa lagi? 120 sampai 210. Kemudian 300 sampai 360. Gitu ya. Ini interval naik. Nah, kapan dia turun? Nah, kalau dia turun itu kita pilih yang bertanda negatif, yaitu dari 30 sampai 120, gitu ya. Kemudian yang kedua 210 sampai berapa? 300, gitu ya. Nah, begitu ya. Sudah paham cara menentukan interval naik dan interval turun? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.